Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyolam menangkap ikan. Dari bunyi sambutan salam nampaknya belum makan. Anak raja pergi menyolam, sesudah itu duduk di atas tugu. Dari bunyi sambutan salam nampaknya dek ponek lama menunggu. Betul. Ambo langsung dari umbio. Sesudah itu singgah di rumah Pak Lutfi. Makan cuma 2 sendok, tapi sendoknya godang. Sesudah itu langsunglah ke Sikop. Sholat zuhur pun belum lagi. Jamak takhir nanti insya Allah. Begitulah saking inginnya berjumpa dengan bapak dan ibu. Karena rindu itu berat. Biar aku aja. Yang sama-sama awak muliakan Bapak Bupati beserta Ibu dan rombongan, Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pelalawan Al-Mukarram Dr. Iswadi Yazid LCMA, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pelalawan Al-Mukarram Ustadz Edi Amran LCMA, tokoh masyarakat Pelalawan Bapak Marwan, hadirin hadirat, alim ulama Cilik Pantai tak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasanya lah sobi lamu samu lamu sodonya lah bersobi. Lamu aja mau mengapal di atas sampan tadi. Apa nama buat awak berkumpul ramai-ramai siang dari pagi iko? Nam pertama adalah ziarah. Apa hukum berziarah? Dalam hadis Nabi SAW, kuntu nahitukum an ziaratil kubur. Dulu aku larang kamu berziarah kubur. Tidak boleh ziarah kubur. Kenapa tak boleh ziarah kubur? Karena dulu orang kalau ziarah kubur menyombongkan diri, membangga-banggakan diri waktu ziarah. Hai fulan yang kaya, hai fulan yang tinggi jabatannya, hai fulan yang waktu perang tak pernah kalah, tak pernah luka. Itulah yang disindir dalam Quran. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian sombong menyombong sampai ke kubur pun masih menyombongkan diri. Yang kedua, kenapa tidak boleh ziarah kubur? Karena meminta kepada orang yang ada di dalam kubur. Hai Abdul Somad yang ada di dalam kubur. Kebetulan Somad kula mati. Abdul Somad iko meminta ke dalam kubur. Dan sampai hari ini tidak ada satupun kita yang meminta kepada orang yang di dalam kubur. Yang ketiga, orang yang mempersedih-sedih diri. Anaknya lah meninggal 2, 3, 5 tahunan lalu. Seorang ibu, suaminya meninggal 10 tahun yang lalu, masih tetap berziarah menangis. Tak boleh. Tajdidul ahzan, memperbaharui kesedihan tak boleh. Tapi kemudian ziarah kubur, hilangkan yang 3, bangkitkan yang 3. Tidak boleh meminta, tidak boleh menyombongkan diri, tidak boleh mempersedih diri, diganti dengan yang 3. Yang pertama, melembutkan hati. Orang yang sombong, yang pelit, yang bakhil, bin kedekut, bin medit, bin kikir, bin pelit, bin sampili. Begitunya ziarah kubur, hatinya lunak. Sebab inya mengingat mati. Alhamdulillah bu ya, potang tetangga amboku bukan main pelit bakhilnya. Tapi sesudah ikutnya potang ziarah kubur ke Kuala Terusan, lunak hatinya. Raqat al-qulub, rembut hatinya. Sebelumnya pelit, kalau bersedekah 2.000. Sesudah ziarah 2.500. Lembut hatinya. Nang kedua, meneteskan air mata. Memang kami waktu ziarah tu buya memang menetes air mata. Dek apa? Dek lama menunggu buya. Menetes air mata dek apa? Indak dapat nasi kotak. Bukan. Meneteskan air mata karena ingat pada mati, tak tahu bekal apa yang akan dibawa. Yang ketiga, wakafa bil mauti wa'iza. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Makanya kata Nabi, kuntu nahitukum an ziaratil kubur. Dulu aku larang kalian ziarah kubur. Tak boleh ziarah kubur. Ala fazuruha
maka sekarang ziarahlah kamu. Itulah mako awak berziarah kini. Ambo tanya tadi Pak Bupati, apa acara kau Pak? Iko acaranya ziarah kubur. Oh, bilo pagi tadi. Pak Bupati ada acara sebenarnya iko siang iko, tapi dek bersama sama awak. Mudah-mudahan Pak Bupati sehat panjang umur. Ambo kalau tidak dibuat acara ziarah kubur kau mungkin tidak jumpa sama Pak Bupati. So tidak ada. Tapi kau kalau beko rekaman ceramah iko diupload ke YouTube banyak juga yang komen. Iko Ustaz kenapa topi Ustaz kau merah gitu? Iko tidak ada di setting dia nak copek-copek jadi terpakai luar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iko pertemuan awak silaturahim. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, ziarah kubur, halal bihalal. Masuk nanti 17 Ramadan, nuzul Quran. Ini semua sampulnya macam-macam, tapi isi yang di dalam adalah silaturahim. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, apa acara di Kuala Terusan tadi? Ziarah kubur. Enggak boleh ziarah kubur. Ziarah kubur enggak boleh, itu 3. Tapi kalau awak buat nanti go boleh. Apa yang 3? Ambo pun tak le ingat. Tak apa disobik ustaz tu tadi. Tak sampai suara ke telinga ambo. Orang tu mendongau, ambo berkipeh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya cuaca ni memang panas. Saya dari tadi kepanasan. Jadi yang berkipas-berkipaslah terus. Ustaz Somad tak berkipas, kipas angin ambo kencang. Kita berkumpul bersilaturahim. Ada orang silaturahim karena dihadirkan artis dangdut. Dibuat pentasnya tinggi-tinggi, menyanyi anak gadi pakai rok pendek duduk di bawah hatu-hatu. Menengok artis dangdut meniti air liu, balik ke rumah menengok bini meniti air mata. Tapi awak indak bentuk itu. Awak buat acaranya pengajian. Sebelum pengajian tadi, sambut Ramadan, ziarah kubur, ceria bersama anak yatim dan duafa. Ada tertulis di situ, area duduk tempat anak yatim perempuan. Dalam hati ambo, kenapa anak yatim kau tua-tua? Mohon maaf ibu, iko bergurau aja. Ana wakafilul yatim. Bilolah lagi ambo bisa bercanda bergurau kalau tidak kini, iya kan? Dan nanti sesudah di ujung-ujung tausiah ambo tetap mengatakan demikianlah tausiah ini ambo sampaikan. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah ambo? Allah selesai. Olun lagi. Mengingat mati sudah, bahwa akan meninggalkan dunia apa yang akan awak bawa. Jabatan presiden tidak lama, jabatan menteri ikut presiden, jabatan gubernur tidak lama. Bupati tidak ada sosok ini ada sih kok. Paling lama 2 periode, betul bu? Iya pak. Tapi adonan kekal abadi. Sesudah ziarah kok apa lah ya bu? Ziarah, tausiah, baca Quran, sesudah itu apa? Mau dibawa kemana hubungan ini? Sesudah ziarah tentang kematian, insya Allah panjang umur, sehat badan, akan togak di siko masjid terapung. Orang Pekanbaru yang bingung mau jalan-jalan kemana, wisata air kemana, bingung, mesti jauh nun ke Sumatera Barat. Jangan ragu, datang wisata religi, wisata air ke Kuala Terusan. Tepuk tangannya, tunggu dulu, selesai. Tadi ambo di tengah sampan tadi kamilah membuat video endorse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, dimanapun anda berada, saya sedang berada di atas sampan yang cantik dan indah berbunga-bunga kilau merah hijau kelabu. Kita akan menuju Kuala Terusan di belakang kita. Perhatikan, ini adalah wisata air.
Anda bingung sholatnya di mana? Sholatlah satu-satunya masjid terapung di Provinsi Riau. Dan di Siko insya Allah akan ada pondok pesantren. Rumah-rumah tua yang mengingatkan awak pada datuk nenek moyang awak dulu, jangan dihilangkan. Jangan buat bangunannya dengan arsitektur baru ala Amerika Spanyol, karena itu adalah peninggalan. Tapi buat supaya mengingatkan rumah tinggi, arsitektur nampaknya macam kayu walaupun dibuat dari beton, asrama mahasiswa, tempat belajar, supaya ketika kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, anak cucu kita akan tetap datang berziarah kemari tahun 2052. Ziarah kubra 2052. Waktu itu kini 2022, 2052. Waktu itu bapak ibu lah meninggal. Ambo tetap tausiah waktu itu. Ambo tausiah lah dia masjid terapung cantik indah, uang pokok bau berdatangan naik speed. Di Siko ada mah makan terapung, tapi makan kami pun makan kepiting, makan sotong. Bapak ibu waktu itu kami kirim Al-Fatihah aja lah. Masya Allah, tabarakallah. Kita mesti berpikir 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun yang akan datang. Kini awak masih ingat datuk nenek moyang awak. Sebelum puasa awak masih akan datang berziarah. Apakah kalau awak mati nanti akan ada yang mengingat awak? Akan ada yang ziarah ke kubur awak? Akan ada yang mengirim Al-Fatihah, Yasin, Tahtim dan Tahlil? Tidak ada jaminan. Tapi kalau dibangunkan masjid, mengalir pahalanya ke Pak Bupati, DPRD sampai hari kiamat insya Allah. Amin. Abdul Somad tidak menyumbangkan semen, batu bata dan kerikil. Yang punya harta bawa kemari. Yang punya tanda tangannya, dengan satu tanda tangan kekuasaan di ujung tangan, bangun masjid, bangun pesantren, bangun asrama, hadirkan alim ulama, ahlus sunnah wal jamaah. Setuju? Yang setuju yang ada jabatan aja. Ustadz Somad, pejabat bupati DPRD itu naik ke atas karena dipilih oleh rakyat, maka kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Masyarakat meminta, masyarakat mengharap, maka ridho Allah pun akan turun. Dan ini semua berhasil karena berjamaah. Dari mana terlintas pikiran Ustadz untuk membuat masjid terapung dengan pesantren tadi? Ambo tanya Pak Bupati. Apa kok Pak Bupati? Itulah Ustaz Somad. Kalau bisa awak buat masjid terapung itu pesantren. DI-nya menyobik muka Ambo sobi. Hendak disobiknya awak aja bercakap tak jadi. Tapi insya Allah mumpung pena masih ada di ujung tangannya, dipakainya untuk menolong agama Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Bokek uang banyak, uang soleh-soleh ikut, terwujudlah hendaknya impian awak aku insya Allah. Siapa hendak bangga? Begitu ditanya orang, so ambo ceramah ke Makassar, ceramah ambo ke Papua. Ustaz dari mana? Ambo dari Riau. Oh, yang ada masjid cantik terapung di Kuala Terusan itu Ustaz. Saya ceramah di situ dulu. Nggak kalian tengok foto kami kok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dibolikan ke makanan duit banyak, busuk. Dibolikan ke pakaian 3 lemari, lapuk. Ma'akal tafa'af naita, yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk. Wa mata soddaqta, yang kau bangunkan ke masjid, kau bangunkan ke pesantren, itulah yang akan kekal abadi. Zakat, wakaf, infak, sodakoh. Bayarlah zakat Anda ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pelalawan sebelum tanggal penutupan berikut ini. Lah potong, masukkan ke Instagram. Ustaz Somad macam tahu aja ada Instagram. Ada Instagram apa? Yang followernya 6 juta tuh. Yang belum follow silakan follow. Ceramah Siang Iko akan diupload ke channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Jadi sekali dayung 23 hari ndak hilang-hilang poneknya. Sekali awak berjumpa bersuo di Siko, awak bahaskan sodo langkah-langkah awak.
Tapi kalau awak cuma di kantor, nerima tamu, naik mobil, enak-enak, awak ndak ingat mati. Maka ingat mati. Bapak-bapak yang hanya memikirkan tanam gotah, tanam sawit, sawit naik, pupuk naik, kita tidak ingat mati. Maka perlu dia ziarah kubur. Ibu-ibu juga begitu. Jilbab, fashion, style, gelang, rantai, subang, anteng, gelang kaki, rantai emas, lupa kepada mati. Maka kalau ada bini bapak asik nak minta boli itu ini, bawalah ziarah kubur. Sehari 3 kali, pagi, siang, malam. Asalnya minta, bila awak ke mall bang, ziarah kubur awak ya. Supaya ingat mati. Orang yang ziarah kubur itu akan melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa harta akan tinggal. Ibu-ibu yang punya perhiasan banyak, aku yang pakai golang cincin mulai masuk ke jilbab. Kalau hendak mendengar ceramah hambo, jurusnya satu, jangan tersinggung. Kalau tersinggung, ada beberapa jamaah asal dengar tersinggung, balik berkunang-kunang, mati. Ambo ceramah tidak pernah menengok tangan orang, leher orang, kaki orang. Tapi mata Ustaz selalu menengok kami. Tidak ambo tengok mata. Aku adik-adik yang belajar ceramah, anak pesantren nama boy tahu. Ada ambo tengok penceramah, nyekateh jamaah dimanapun berada. Aku nengok kate. Tapi janganlah ceramah awak menengok bini orang. Yang ditengok tu ujung topi jilbab orang kate. Nanti tengok bini awak, bahayanya awak tengoknya dikedipkannya pula matanya. Katanya, koneng kepala awak. Jadi kalau ambo suami cerita tentang golang, tentang cincin, tentang rantai, ambo indah ada menengok. Kebetulan terlintas di pikiran ambo. Cincin 3, boli bakwan 2, berapa? Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Golang kaki ndak legodang, golang kaki cuma 3 gram, tapi dibuat bergemerincing. Asal berjalan di pasar, kerincing, kerincing. Sampai tukang ayam salah potong. Golang kaki kanan, golang kaki kiri, golang tangan, rantai, subang, anteng, bros, semuanya akan tinggal. Kalau ibu mati, akan dipakai bapak untuk kalau ndak lomaknya ceramah Ustaz Somad. Itu mah kamu malim dong ceramah Ustaz Somad. Asal giliran mati pasti ibu-ibu. Kalau gitu kita balik. Bapak yang punya sawit sejauh mata memandang, mobil parkir di samping rumah ada 3, kebun gotah, bukan main, harta, akte notaris, tanah, mobil, semuanya ketika bapak mati meninggal akan diwarisi oleh. Tengok mereka tersenyum. Memang waktu mati bapak meninggal, mereka memang menangis di topi kubur. Apa kata mereka? Abang, jangan tinggalkan ambo. Ditanya dek buya, dek apa menangis? Warisannya ketek bono. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu mah kamu malih mendengar ceramah Ustaz Somad. Kau Ustaz Somad, kau Ustaz provokator kau. Saya tidak ingin pulang dari acara ziarah kubro, ziarah akbar iko, tiba-tiba perasaan ibu rusak ke bapak. Beko malam, dek, mana kopi abang? Buat suang. Maka si ambo supaya awak bersedekah, supaya kita mempersiapkan diri, karena kita baru saja ziarah. Ambo mohon maaf, beribu maaf, pagi tadi di Umbio, nanti malam di kerumutan tidak ikut ziarah. Maka ambo hanya berkirim Al-Fatihah ila arwahi abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyaikhina, untuk oma ayah bapak ibu yang ambo tidak ikut ziarah tadi, semua hamba Allah yang ada di Kuala Terusan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang mengirim Al-Fatihah itulah orang yang paling bakhil, paling pelit.
Seelok-eloknya dikhatamkan 1 juz 30 juz Quran. Kata Imam Nawawi, wa in khatimul Qur'ana, kalau dikhatamkan 1 khatam Quran 30 juz, fahuwa hasanun, paling elok. Indak dapat mengkhatamkan Quran, baca hatinya Quran. Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin, hatinya Quran adalah Yasin. Yasin pun taklah tolok, dan paling pendek Ummul Quran Al-Fatihah. Ummul Quran Al-Fatihah pun tak juga terbaca, abaulah naik sampan, campakkan ke tongah. Apa lagi yang bisa awak baktikan kepada orang tua? Apalah yang sampai buya? Doa. Ambo tidak ikut ziarah kubur, tapi ambo doakan, Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wath-thalji wal barad wa naqqihim minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa qim min fitnatil qabri wa azabin nar. Yang hafal, yang tak hafal gerak-gerakkan aja mulut waktu ziarah. Ya Allah, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Fatihah sampai, baca doa sampai, tapi yang buat anak angkat buya, tapi yang buat anak pungut buya, tapi yang buat anak bayi tabung buya, ambo bukan anak kandung buya, ambo anak tiri buya. Indah ada hubungan anak darah pun sampai. Ambo ndak ada hubungan. Ambo ucapkan salam lewat ambo di makam. Ambo ucapkan salam, sampai atau tidak sampai? Kenapa yang menjawab uang duit? Salam ada 3. Salam yang pertama wajib dijawab. Itu salam ambo tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua, salam yang tidak boleh dijawab. Selesai sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan lupa jawab. Waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga, awak pun tak mau mendengarkannya. Itulah waktu awak lewat di kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Tapi hadis itu sahih bahwa kalau awak mendoakan orang yang dikubur, doa itu sampai walaupun bukan anak kandung, walaupun tidak ada hubungan nasab. Ambo di Kuala Terusan, iko kampung sahabat ambo, Ustadz Dr. Iswadi Yazid, adik kelas. Ustadz Edi Amran, abang kelas. Ustadz Edi 97, ambo 98, Ustadz Iswadi 99. Jadi kami bertui sama bangkit ke Mesir. 97, 98, 99. Tapi di antara uang nombor 2 kok yang paling berkesan Ustadz Iswadi kok. Memang luar biasa. Disambut nyambut ke rumahnya, dibontangkannya tilam, diboinya pakai spray. Esok pagi jago badan, rupanya bantal tilam itu yang paling banyak kepinding ini. Maka kadang kok diundangnya curiga, ikut. Ada juga trauma dalam hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa lagi yang sampai? Ikolah nan sampai anak yatim dan duafa. Boi beras, bolikan baju baru, kasih duit, sedekahkan, niatkan untuk almarhumah omah, almarhum ayah, almarhum datuk nenek, almarhum istri, almarhum anak menantu, maka sampai. Dalilnya mana? Kok kan lagi tren gini kalau awak ceramah. Mana dalilnya? Padahal awak sawi dalil bukan tentu. Ummi matat, oma ambo mati, meninggal. Kata sahabat Nabi, namanya Sa'ad. Apa atasaddaqu anha? Kalau ambo bersedekah, pahalanya sampai apa indak pada oma ambo yang telah mati. Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling elok? Kata Nabi, saqiyul ma, memberi air minum. Sedekah nan paling elok memberi air minum. Tapi tempe awak di Arab memang susah air, Mekah payah air, di Madinah payah. Tempe awak banyak. Siapa ingin merasakan sensasi minum teh tarik tanpa batas, itu di tengah. Banyak. Tidak ada halangan. Maka di tempe awak sedekah air rasanya tak perlu. Sedekah apa? Sedekah minyak goreng.
Sedekah apa? Yang susah-susah, yang sulit-sulit. Bersedekah menyambut Ramadan bagus, tapi menunggu Ramadan bau bersedekah tak bagus. Jangan cuma sekali kau aja tiap bulan. Ustaz Somad tuh cuma pandai ceramah aja tuh. Jangan-jangan ninyo pun menyuhuang ceramah, ninyo nak membuat ceramah. Ambo setiap bulan membagi 200 paket sembako untuk almarhumah oma almarhum keluarga. Dari sejak oma ambo meninggal 8 Maret 2009 sampai kini ndak putus. 2 waktu paket isi sepaketnya beras, gula, minyak, susu, kopi, teh, roti, ikan sarden. Bagikan ke fakir miskin. Gunanya untuk apa? Aku tak dapat membalas budi baik omak dulu. Andai awak gendongnya dari Kuala Terusan ke Mekah, awak bawa tawaf 7 kali, awak bawa sa'i, belum tentu dapat menebus sekali teriakannya saat melahirkan kita. Kau anak ketek kau banyak. Kalian pikir kalian lahir ke dunia ini mudah? Banyak anak-anak ketek kau tak tahu. Kalian pikir kalian lahir ke dunia ini mudah macam bersih? Lahir. Meregang nyawa mereka melahirkan engkau. Nah, macam mana kalian membalas? Kalian mesti jadi orang kaya, kalian mesti jadi pejabat, kalian bangunkan masjid, kalian buatkan paket bantuan dengan niat untuk orang tua. Mereka ini orang-orang betuah. Ustadz Iswadi betuah, Ustadz Edi Amran betuah, omak ayahnya masih hidup, Ustadz Edi omak masih hado, ambo ku anak yatim piatu. Kalau tahu ambo tadi ada acara, duduk juga ambo situ tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan kita dengan almarhum almarhumah tidak terputus dengan kematian. Lalu kemudian kalau awak berkurban, daftar masyarakat yang ikut berkurban. 1 orang 2.500.000 bayarkan. 2.500.000 untuk ambo, 2.500.000 almarhumah oma ambo, 2.500.000 bini ambo. Maka untuk almarhum itu sampai. Umroh pun begitu juga. Mudah-mudahan rezeki kita lancar bisa wak pai umroh. Amin. Cuma ambo sampai kini ndak berani umroh. Ambo tanya-tanya, "Contoh apa umroh kini, Bu ya?" Oh. Nanti kalau mau hari raya, beli bajunya jauh sebelum puasa, boleh tigo. Abang untuk apa boleh tigo? Anak awak kan 2. Ada anak yatim di belakang. Yang membeli bapak, yang mengantar ibu. Yang bapak mengantar. Kalau bapak mengantar bahaya. Punya emak anak yatim gue cantik loh. Melayang rice cooker ke muka awak. Nampaknya sepele, tapi ini akan menjadi masalah. Jangan menghilangkan masalah dengan menimbulkan masalah yang baru. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Bukan orang yang mengejek-ejek ulama. Siapa itu pendusta agama? Bukan orang yang kafir dan murtad. Mereka jelas masuk neraka. Pendusta agama adalah jilbabnya panjang, sholatnya ke masjid, tapi dia ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul, membiarkan anak yatim, wala ya'uddu ala ta'amil, membiarkan miskin. Maka dibuat di siko anak yatim dan du'afa. Kenapa mesti dikatakan du'afa? Karena ada orang yang tak mampu tapi tidak yatim. Yatim itu batasnya la yutma ba'dal ihtilam. Kalau sudah mimpi akil baligh tidak yatim lagi. Jadi yang SMP, yang SMA, yang kuliah tidak mampu, itulah maka dibuat yatim dan du'afa. Karena kalau cuma yatim banyak orang yang tidak tercover, tidak terpenuhi. Jadi program awak iko baik dan bagus. Mudah-mudahan dibuat tiap tahun istiqomah sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah kita berkumpul bersama, mengingat mati, membuat program ke depan pondok pesantren Masjid Terapung, mengingatkan kepada anak cucu, peduli kepada fakir miskin. Apa yang akan kita buat ini, inilah yang akan menemani kita nanti di alam kubur, di alam barzakh. Karena nanti semuanya pasti akan masuk, berjalan di atas tanah, diciptakan dari tanah, akan masuk ke dalam tanah dan akan dimakan cacing tom.
Ambo kalau mati dimakan cacing tanah, tapi cacing tanah tidak terlalu berbahagia menengok jasad Ambo. Ditengoknya, sup tunjang ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang kaya, yang miskin, yang pejabat, yang rakyat jelata, yang diplomat, yang penjual tomat, semuanya sama, digulung pakai kain putih, tidak dijahit, dikucung, diikat, dibuka penutup depan, ditempelkan hidungnya ke dinding liang lahat. Semua akan mati menghadap Allah. Selama ini pakai kasur yang empuk, tempat tidur yang mahal, masuk kita ke dalam kamarnya menengok tempat tidur dari kayu jati macam menengok kucing Andorra. Sampai akhirnya kita akan masuk ke liang lahat, keramiknya tidak di bawah tapi di atas. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, macam-macam kubur sudah saya tengok. Menengok kubur di Mesir, menengok kubur di Maroko, menengok kubur di Sudan, menengok kubur di Malaysia, ziarah kubur di Brunei Darussalam. Semuanya akan masuk ke liang lahat, dan yang tetap mendoakan adalah anak yang soleh. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini sebetulnya pendidikan. Bapaknya sudah soleh, ibunya sudah soleh. Insya Allah semua ini soleh-soleh semua, insya Allah. Amin. Tapi anak-anak kita siapa yang menjamin di masa akan datang? Sekuler, liberal, komunis, ateis, agnostik, tidak mengenal agama, tidak percaya kepada ajaran agama Islam. Na'udzubillah. Maka tidak cukup hanya pelajaran di sekolah, tak cukup hanya sekedar ceramah, kita jumpai langsung dibawa tangannya menengok ke liang kubur, ke liang lahat. Nah, iko kubur datuk waang, iko kubur nenek. Nanti kalau oma ayah meninggal kalian juga akan begini. Bukakan Yasin, bacakan di mukanya. Bapak Ibu boleh percaya boleh tidak, karena tidak kita ajarkan begini, nanti dia tak tahu baca Yasin, pas ziarah ke kubur kita dibukanya handphone, dicarinya MP3 Yasin, google.com. Habis itu di downloadnya MP3 Yasin, dihidupkannya. Mohon maaf ya mak, dengar sendiri gitu. Hari ini ibu boleh tersenyum, bapak boleh tertawa. Apa yang terjadi yang saya katakan ini kira-kira bisa terjadi kenyataan atau tidak? Bisa. Makanya siapa yang mengawal pendidikan anak-anak kita kecuali kita? Masukkan ke TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, sekolah agama. Ini banyak orang sekarang tak mau menyekolahkan anak agama, takut. Ustaz Iswadi dari Pangkalan Kerinci terbang ke Kairo, Mesir. Ustaz Edi Amran dari Pangkalan Kerinci terbang ke Kairo, Mesir. Sekarang jadi orang makan juga. Banyak orang. Nanti kalau anak saya sekolah agama, makannya gimana Pak Ustaz? Pak Bupati dari Pangkalan Kerinci, Pondok Pesantren Darun Nahdhah Bangkina, basic agama. Maka pendidikan agama. Saya tidak memaksa bapak ibu anaknya mengirim anak ke Mesir, tidak. Yang penting agama. TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, Pondok Pesantren, Islamic Boarding School, SDIT, SMPIT. Adapun kuliah terserah. Jangan paksa anak ke Mesir. Kalau dia tak mau ke Mesir, jangan paksa. Karena kalau dipaksa juga nanti dia balik tidak jadi Musa, jadi Fir'aun. Masalah dia mau kuliah di mana, dia mau jadi apa, terserah. Aku mau jadi bupati, silakan. Tapi jadi bupati yang menolong agama Allah. Aku mau jadi polisi, silakan. Tapi jadi polisi yang menolong agama Allah. Aku mau jadi tentara, silakan. Tapi jadi tentara yang menolong agama Allah. Hayya 'alas shalah. Itu kalau yang azan dari Mesir. Tapi kalau dia jadi tentara, hayya 'alas shalah. Itu berarti tentara. Cara menjawabnya pun beda. Hayya 'alas shalah. Jamaah pun menjawab la haula wala quwata illa billah. Tapi kalau yang azan tegas, hayya 'alas shalah, siap. Kenapa masjid-masjid kita kosong sekarang? Karena orang yang azan tahun 80-an dulu, itu yang azan dulu. Saya tidak mengecewakan, menyepelekan, meremehkan, merendahkan muazzin yang sudah tua, tapi mereka mesti digantikan regenerasi. Makanya nanti acara menyambut Ramadan, acara nuzul Quran, acara Maulid Nabi,
mesti dibuat acara lomba azan, lomba baca doa kunut, lomba jadi imam. Adik, abang biar gini-gini, abang lomba juara imam dulu. Kok abang nggak pernah mau jadi imam di rumah? Abang imam zuhur. Patutlah nggak berbunyi. Modalnya cuma Allahu Akbar aja. Allahu Akbar. Saking kan pedenya, lupa sami Allahu liman hamidah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita adalah menyambut Ramadan dan ziarah kubur. Bagaimana cara menyambut Ramadan? Orang Melayu dulu menyambut Ramadan mandi belimau. Kenapa mesti mandi belimau? Kan ada iklannya di TV. Pakailah jus limau. Kalau Anda pakai, menghilangkan molekul-molekul yang menggumpal di atas permukaan kulit Anda. Orang sekarang payah bahasa. Kalau bahasa awak dulu, menghilangkan daki. Limau nipis, limau perut, limau segala limau. Limau itu bahasa Melayunya jeruk. Jadi kalau belimau mau diganti berjeruk, beroranjus. Limau segala limau dicincang, dipotong, dihaluskan. Diambillah mayang kelapa, mayang pinang, dicampur dengan bunga segala bunga melati, bunga mawar, bunga kantil, bunga tai ayam. Dimasukkan ke dalam pasu terbuat dari tanah liat, lalu kemudian setelah sore-sore Ramadan dibawa mandi. Amba masih ingat tradisi oma ayah dulu, sore Ramadan dimandikan, digosokkan ke badan. Sekarang amba berpikir, kenapa nenek moyang kita mandi belimau sebelum Ramadan? Karena zaman dulu tidak ada kipas angin, tidak ada parfum. Bayangkan kalau malam Ramadan mereka sholat tarawih, tidak ada parfum, tidak mandi. Itu masjid musola surau langgar bau ikan salai. Maka sore-sore itu mereka mandi belimau bersih, harum semarbaklah ramai itu. Musola zaman dulu kan macam zaman sekarang. Musola zaman sekarang di setiap masjid ada ular sawah. Keluar parfum. Zaman dulu tidak ada. Itu maka dia belimau. Kenapa mesti pakai limau? Belum ada sabun deterjen, belum ada sampo, belum ada pewangi. Maka dipakailah pewangi lokal. Kenapa mandinya di tepi sungai? Karena semua orang Melayu berumah di tepi sungai. Riau ini dibelah oleh 4 sungai. Sungai Rokan, Sungai Kampar, Sungai Siak, Sungai Indragiri. Keempat sungai ini dihuni oleh orang Melayu sampai ke ujung. Dari mulai ujung Kampar sampai ke Pulau Mendal, sampailah ke Singapura. Ini diisi oleh orang-orang semenanjung, orang-orang Melayu. Maka mereka mandi di tepi sungai. Jadi kalau ada orang mengatakan tidak boleh mandi pakai limau di tepi sungai menyambut Ramadan, di mana letak salahnya? Mandinya biasa, sungainya biasa, limaunya biasa. Yang luar biasa, batu dia teban. Anak lajang, anak gadis berbonceng-bonceng. Mau kemana? Belimau. Jangan nodai tradisi nenek moyang. Jangan kotori perbuatan yang besok baik, bukan yang suci, diisi dengan yang kotor. Tapi itu tidak ada di tempat awak. Dan awak pun tidak akan mengizinkan anak gadis awak dibonceng anak lajang yang tak mahram. Betul? Pak, izin sebentar ya, kami mau mandi belimau. Tidak. Mandi di kamar mandi masing-masing. Sebentar aja Pak. Tidak. Nanti kami belikan mie ayam. Ya. Betapa murah harga anak gadis. Bukan kenakalan remaja, kenakalan apa-apa gara-gara mie ayam campur bakso. Bapaknya harus tegas. Kami pengen beli mau bonceng ke tepi sungai. Tidak, sekali tidak, tidak. Datang bini dari dapur. Lapor-lapor, awak dulu lebih parah daripada itu lagi. Jikalau yang merusak anak-anak kita. Malam pertama Ramadan kita tak berani tarawih sebelum pengumuman. Seluruh saksi dari Sabang sampai Papua pakai teropong menengok anak bulan, karena begitu ahlu sunnah wal jamaah. Semua liru'yati berpuasalah kalau sudah menengok anak bulan. Teropongnya dipasang di Jalan Jenderal Sudirman di atas bangunan tertinggi. Harga teropong 50 juta untuk menengok anak bulan. Sejak di Boli sampai kini tidak pernah menengok anak bulan. Asal dipasang nampak pucuk-pucuk sawit semua masuk.
dulu yang update status di hari-hari menjelang Ramadan. Alhamdulillah gaji 13 sudah nampak gitu. Pengumuman Ramadan, Kementerian Agama bersama Majelis Ulama Indonesia, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Jamiatul Wasliyah, Muhammadiyah, Persis, Ormas Islam dengan ini mengumumkan berdasarkan 2 saksi tersumpah. Saksi yang menengok anak bulan itu sudah disumpah wallahi tallahi billahi dan matanya sudah diperiksa oleh dokter puskesmas dengan BPJS sehat. Sebab ada juga orang tua mengaku menengok anak bulan, nampak ambu anak bulan, pas itu rupanya bulu matanya bulu. Bulan dan bulan itu namanya badar. Talahal badaru alaina. Bulan dan bulan namanya badar. Kalau bulannya sabit namanya hilal. Hilal, bulan nanti yang dicari-cari uang. Maka kalau ada nama laki ibu hilal, jangan baginya keluar rumah. Coba ini cari-cari uang. Abang nak kemana Bang Hilal? Nama abang laki tadi Bang Hilal Ludin. Abang nak keluar rumah? Jangan keluar. Abang dicari-cari uang. Abang dicari pelakor. Lalu kemudian diumumkan Kementerian Agama, maka malam pertama Ramadan awak pun sholat tarawih. Maka meminta kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan, aku minta kepada siapapun yang mendengar ceramah Iko, aku minta kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia, tolong tuliskan bacaan-bacaan di printer, di printing, di upload, di download, dimasukkan ke internet supaya setiap masjid memprint, dibagikan, ditempelkan ke masjid. Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, Subbuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati wa Ruh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terbayang kolak pisang. Ini sekarang banyak lagi orang tak tahu. Bacaan yang lama lupa, bacaan yang baru tak belajar, dan Bilal yang lama tak ingat. Akhirnya bunyinya macam, imamnya capek lah, makmumnya cabut. Terbalik tu pula, imamnya lambat, makmumnya cabut. Kalau makmumnya muda, kalau makmumnya tuanya nak tolong copek-copek, baliknya keluar. Tidak boleh pakai tasbih-tasbih. Tidak ada itu tasbih-tasbih. Di Makkah itu dulu, habis 2 rakaat, salam langsung toga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung toga. Setelah 4 rakaat, duduk. Duduknya itu namanya tarwihah. Sekali dulu. 2 kali tarwihatani. 3 kali tarawih. Tarawih artinya sholat yang pakai duduk istirahat. Kenapa pakai duduk istirahat? Karena ayatnya panjang. Maka dibuatlah duduk istirahat. Waktu istirahat, ada yang bertasbih, ada yang bertakbir, ada yang bertakbir, ada yang baca Quran. Itulah maka boleh awak bertasbih di selah-selah, di celah-celah tarawih. Bukan kata Abdul Somad, itu kata Syekh Atiyah Safar dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Ulama Al-Azhar tempat kami belajar di Mesir dulu. Jadi silakan bertasbih. Lagi pula itu mengingatkan makmum sudah berapa rakaat? Sudah 4 rakaat. Al-Khalifatul Awal Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu 4 rakaat. Al-Khalifatul Tsani Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu 8 rakaat. Ini makmum banyak nak tahu kalau tak ada Bilal. Makmum di belakang bertanya, "Witir apa tarawih?" Tanya kawan sebelah, berapa rakaat? Berapa rakaat? Sebaliknya sajalah. Ibu-ibu kau tak bisa begitunya bertanya dia balik tirai. Pak Imam, ikut apa kau? Witir apa tarawih? Witir 3 rakaat. Kan tak lama di dengan telinga awak. Coba kalau dia bilang, Sallu salatal witri salasa rakaatin asabakumullah. Kita mana dengan elok. Witir 3 rakaat. Kan elok pakai itu. Dia buat musabakah Bilalnya.
Lalu kemudian setelah sholat tarawih, sholat witir. Sesudah sholat witir jangan lupa tadarus. Apa selembar, apa selembar, apa selembar, apa selembar, 10 lembar, 1 juz. Buka Quran. Siapa dulu baca? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Jalikal. Zalikal kitabu la raiba fih. Apa pula fih? Fih. Langsung tutup Quran balik, maju. Alladzina, apa pula alladzina yu'minuna bil ghaib. Apa pula bil ghaib? Bil ghaib. Ditegur 2-3 kali mengamuk. Enggak tahu kamu saya ini lama di Arab. Saya ini di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, di Sudan S3. Pak, kalau cuma lama di Arab, untung lebih lama. Mengaji di Quran, bawa Al-Quran, iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah, karena Quran akan datang pada hari kiamat, memberikan syafaat pada orang yang membacanya. Jam berapa waktu asar awak kini? Hah? Kok jamaah kau enggak ada dingin ya, Pak? Waktu sholat Pekanbaru, enggak ada signal. Signal ada paket habis katanya. Biasa kalau tidak salah jam 3.30, kinilah sampai jam 3.40. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi rasa-rasanya semua pesan-pesan yang ada di kepala kau lah ambo sampaikan. Ada tutur kata yang menyinggung perasaan tak berkenan di hati Abdul Somad, mohon maaf, beribu maaf. Maukan Bapak memaafkan silap salah Abdul Somad? Suci bersih minta maaf kepada tetangga, kawan, sahabat, keluarga. Suci badan, suci pakaian, suci pikiran, suci mata, suci telinga, suci hati. Masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Kita doakan saudara kita yang meninggal dunia maupun yang hidup. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah.